Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Andin Hadijah dengan NPM 101214220 dari kelas C11 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Haya fi Zilali Tauhid. Mentauhidkan Allah hidup mulia hanya akan diraih apabila seseorang hanya berwalah atau royal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pemahaman akidah yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zat. Zat adalah yang maha sempurna, dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya, tidak ada satupun yang setara dengan mengenai Allah Ta'ala. Berfirman dengan Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-3 yang berbunyi: 1. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yang 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Yang 3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Zat Allah itu jauh lebih besar dari yang bisa digambarkan oleh dan lebih besar dari apa yang terbesit dalam pemikiran manusia. Karena betapapun tinggi dan cerdasnya pengetahuan akal manusia, ia tetap saja terbatas oleh kekuatan dan kemampuannya. Hal itu bukan berarti membatasi kebebasan berpikir, jumud dalam menganalisa, atau menyempitkan ruang gerak akal manusia. Itu merupakan penjagaan bagi akal agar tidak terjebak kepada jurang kesesatan, menjauhkannya dari berbagai pembahasan yang tidak memungkinkan ada sarana kesana, dan tidak akan kuat dalam memegang kendali sebesar apapun. Apakah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 103 yang berbunyi: dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha pengetahuan. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Sifat-sifat berikut sifat dan asma Allah Ta'ala adalah sifat yang maha sempurna. Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya bagian menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Isra ayat 110 artinya serulah Allah atau Surat Ar-Rahman dengan nama yang mana saja, karena seru dia mempunyai Asmaul Husna, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholawatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua ini. Nama-nama Al-A'raf ayat 110 yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu. Maka apakah yang kamu anjurkan? Afal atau perbuatan? Al-Buruj ayat 16 Maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Al-Anbiya dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Macam-macam tauhid. Asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Quran Surat Toha ayat 8. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya. Dia dapat menghidupkan dan mematikan dengan takdirnya, serta dapat mengendalikan seluruh alam semesta dengan sunnah-sunnahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 86-87 artinya katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung.
Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, berkurban, berserah diri, dan berharap kepadanya. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Tauhid Uluhiyah termaktub dalam surat An-Nahl ayat 36. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat, atau untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhlah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Terangkum dalam kalimat la ilaha illallah. 1. Allah sebagai kecintaan. Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, atau niscaya mereka menyesal. 2. Rob yang dimaksud. Al-An'am 162. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matilku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. 3. Raja yang ditaati. An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga, ilah yang abadi. Az-Zariyat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melahirkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tercapai kehidupan yang baik. Surat An-Nahl 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri alasan kepada mereka yang dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.